Assalamualaikum, halo teman-teman. Kalian apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih apa itu investasi, khususnya investasi syariah? Bagi teman-teman yang belum tahu, yuk simak videonya. Investasi berasal dari bahasa Italia yaitu investare yang mempunyai arti menggunakan atau memakai. Investasi adalah suatu kegiatan penanaman modal baik berupa uang maupun benda ke dalam suatu pihak maupun lembaga dengan harapan mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu. Sejarah investasi sendiri dimulai dari abad ke-17 sampai abad ke-18. Periode ini ditandai dengan adanya pembangunan perusahaan-perusahaan oleh negara Spanyol, Belanda, dan juga Inggris yang pada saat itu mendirikan tambang-tambangan dan juga perkebunan. Masuknya investasi ke Indonesia dimulai saat masa Orde Baru, yaitu pada tahun 1967 sampai 1967. Pada masa tersebut ditandai dengan adanya UU nomor 1 tahun 1967 mengenai penanaman modal asing serta UU nomor 6 tahun 1968 mengenai penanaman modal dalam negeri. Pada saat Orde Reformasi tahun 1998 sampai 2004, arus investasi mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah investasi yang masuk ke Indonesia sangat sedikit. Nah, pada awal tahun 1997 merupakan awal pertumbuhan negatif investasi asing. Lalu pada tahun 1999 adanya suatu catatan yang buruk bagi investasi karena terjadinya penurunan yang secara terus-menerus sampai pada tahun 2003. Tempat bertransaksi investasi adalah di pasar modal. Dengan adanya pasar modal, diharapkan aktivitas perekonomian menjadi meningkat karena pasar modal merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan, sehingga perusahaan dapat beroperasi dengan skala yang lebih luas. Pasar modal syariah di Indonesia ditandai dengan diluncurkannya reksadana syariah pertama yang diluncurkan pada tahun 1997. Setelah itu, pada tahun 2000, Bursa Efek Indonesia meluncurkan indeks saham syariah pertama, yaitu Jakarta Islamic Index atau JII, yang terdiri dari 31 syariah paling liquid di Indonesia. Setahun kemudian, pada tahun 2001, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI menerbitkan Satuan Nomor 20 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk reksadana syariah. Penerbitan fatwa tersebut kemudian diikuti oleh penerbitan fatwa lain, yaitu Fatwa Nomor 40 pada tahun 2003 yang mengatur mengenai pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Setelah diterbitkannya beberapa fatwa mengenai pasar modal syariah, pada tahun 2006, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam LK yang kini menjadi Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan peraturan pertama yang mengatur mengenai pasar modal syariah. Penerbitan peraturan tersebut kemudian diikuti oleh penerbitan daftar efek syariah, yaitu daftar efek yang memenuhi prinsip-prinsip syariah untuk menjadi panduan bagi pelaku pasar dan memiliki efek yang memenuhi prinsip syariah pada tahun 2007. Setelah penerbitan daftar efek syariah pada tahun 2007, pada tahun 2011, pasar modal syariah di Indonesia mulai mengalami banyak gebrakan inovasi, sehingga tahun tersebut ditandai menjadi tahun kebangkitan pasar modal syariah, seperti indeks saham syariah di Indonesia yang merupakan indeks komposit dari seluruh saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Fatwa DSN MUI nomor 80 yang mengatur mengenai penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas
di pasar reguler bursa efek dan diluncurkannya Syariah Online Trading System atau SOTS yang merupakan sistem transaksi saham syariah secara online yang memenuhi prinsip syariah di pasar modal. SOTS merupakan sistem pertama di dunia yang dikembangkan untuk memudahkan investor syariah dalam melakukan transaksi saham sesuai prinsip syariah. Sejak momen kebangkitan tersebut, pasar modal syariah di Indonesia memiliki energi baru untuk terus bertumbuh secara konsisten, yaitu peluncuran rekening dan nasabah syariah pertama pada tahun 2013. Peluncuran roadmap pertama pasar modal syariah dan berdirinya galeri investasi syariah pertama pada tahun 2015, peluncuran zakat saham pertama, dan peluncuran Jakarta Islamic Index 70 pada tahun 2017. Peluncuran wakaf saham pertama dan fatwa nomor 124 yang mengatur mengenai kesesuaian syariah dalam layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian di Kustodian Sentral Efek Indonesia di tahun 2019. Kemudian di tahun 2020 untuk menyempurnakan landasan kesyariahannya di pasar modal, DSN MUI menerbitkan fatwa nomor 135 tentang saham dan fatwa nomor 138 terkait kesesuaian syariah dalam mekanisme clearing dan menjamin di clearing penjaminan efek Indonesia. Nah, setelah kita mengetahui apa itu investasi, selanjutnya kita akan membahas apa itu investasi syariah. Investasi syariah adalah konsep penanaman modal dengan tujuan mendapatkan keuntungan sesuai dengan hukum dan prinsip syariah atau Islam. Jadi, selain untuk menambah keuntungan, investasi syariah bertujuan untuk mendapatkan keridhaan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan terbesar dari investasi syariah dan investasi konvensional adalah investasi syariah memiliki underlying aset dan pengelolaannya memenuhi prinsip-prinsip syariah yang berlaku di dalam pasar modal Indonesia. Pada intinya, investasi syariah tidak boleh mengandung unsur-unsur seperti bunga atau riba, jual beli yang mengandung spekulasi atau goror, serta judi atau maisir. Adapun landasan berinvestasi telah diatur di Quran Surat An-Nisa ayat 29, hadis riwayat Imam Muslim, dan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang mengatur tentang investasi syariah. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa investasi syariah harus bebas dari adanya goror atau spekulasi. Jadi bagaimana sih cara kita memanajemen goror dalam berinvestasi? Nah, cara memanajemen goror dalam berinvestasi adalah yang pertama, memastikan investasi yang dituju memiliki aset yang pasti. Yang kedua, memperjelas kesepakatan akad di awal. Yang ketiga, memantau dan mengevaluasi investasi. Dan yang terakhir, menghindari transaksi gambling. Nah, apa aja sih investasi syariah yang bisa kita jadikan pilihan untuk berinvestasi? Berikut contoh-contohnya. Pertama, ada deposito syariah. Apa saja keuntungan investasi di deposito syariah? Yang pertama, instrumen keuangan ini itu paling basic dan cukup dikenal, terutama bagi investor pemula. Dan yang kedua adalah aman karena dijamin oleh LPS. Adapun kelemahan dari deposito syariah, yang pertama hanya dijamin LPS selama imbal hasil sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku oleh LPS. Kemudian yang kedua, ini dibatasi maksimal 2 miliar rupiah. Dan yang ketiga, imbal hasil biasanya di bawah tingkat inflasi. Dan yang keempat, pajak imbal hasil itu paling besar di antara investasi syariah lainnya, yaitu sebesar 20%. Nah, contoh yang kedua itu reksadana syariah. Apa aja sih keuntungan berinvestasi di reksadana syariah? Yang pertama,
bisa dimulai dengan nominal yang cukup kecil, yaitu rata-rata bisa dibeli dengan nominal 100.000. Contoh yang ketiga ada saham syariah. Membeli saham artinya kita membeli perusahaan. Saham syariah itu biasanya bergerak di bidang industri seperti makanan, transportasi, obat-obatan, dan tidak pada industri seperti bank konvensional atau industri yang tidak berprinsip syariah. Untuk mencari saham-saham syariah, kita bisa melihat pada daftar efek syariah ataupun indeks-indeks syariah seperti ISSI, JII, dan GII 70. Apa saja sih keuntungan dari saham syariah? Yang pertama, kita bisa memilih investasi ke saham individual secara langsung yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, ada peluang capital gain dan juga bisa dapat dividen secara rutin, tapi tentu saja ada juga kelemahannya. Kelemahan dari saham syariah yang pertama ada resiko salah pilih saham. Kemudian yang kedua bisa turun bahkan sampai puluhan persen, dan kalau dijual pada saat turun akan mengakibatkan terjadinya permanen capital loss. Yang ketiga ada resiko perusahaan bubar atau delisting. Sekian video pembahasan mengenai sejarah dan konsep investasi syariah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum.